Kata malaikat, ya begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mau menghendaki sesuatu tinggal menyatakan kun fayakun. Jadi, maka akan jadi. Dalam pandangan manusia, beliau itu adalah seorang yang sudah tua. Nabiullah Ibrahim itu juga sudah sepuh. Bahkan kemudian istrinya adalah orang yang mandul. Sehingga secara logika manusia tidak mungkin bahwasanya Siti Saroh itu akan hamil, akan punya anak. Ketika muda saja itu nggak punya anak itu. Tidak hamil-hamil, ini sudah tua, masa bisa hamil itu. Tapi kata malaikat, kalau Allah menghendaki, maka pasti akan terjadi. Artinya memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kemudian memberikan berita tentang apa yang akan terjadi kepada kaum Nabi Lut, itu sesungguhnya ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dalam pandangan manusia sepertinya tidak mungkin, kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat berjamaah. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Kalau dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya, baik yang Allah Subhanahu wa taala cintai ataupun tidak. Wala yu'ti ad-din awil iman illa man yuhib. Tapi kalau persoalan agama, persoalan keimanan, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Az-Zariyat. Dulu kita sampai di ayat yang ke-23. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya Allah itu maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia rezeki, asbabur rizki fis sama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi manusia apa-apa yang ada di bumi, dan dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa
semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang hak, benar, tidak ada satupun yang tidak benar. Maka di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum yang mendustakan apa yang dibawa oleh rasul mereka, sebagai pelajaran bagi mereka yang terus mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kisah tentang umat terdahulu itu diharapkan ada pelajaran bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala pertama menceritakan tentang kaum Nabi Lut, akan tetapi terlebih dahulu menceritakan kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu berita tentang tamu dari Ibrahim yang mulia? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tanya, pertanyaan retoris, pertanyaan takriri, al-istifham at-takriri, yang tujuannya adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari manusia terhadap kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan malaikat mulia yang mengunjunginya. Ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia tentang berkomunikasi. Jadi dibuat pancingan sehingga manusia kemudian tertarik. Maka misalnya dalam pengajaran itu kan juga digunakan yang seperti ini. Tahu enggak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sering menggunakan hal yang seperti itu. Rasulullah misalnya ketika ingin mengajarkan kepada sahabat tentang orang yang bangkrut, beliau tanyakan, atadruna mal muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tahu, tapi memancing keinginan tahu dari sahabat sehingga sahabat kemudian berkomentar, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut ya Rasul dan di antara kami adalah yang tidak punya uang dan juga tidak punya barang. Barangnya tidak ada, uangnya tidak ada. Itu yang bangkrut. Nah, setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan oleh beliau itu adalah bangkrut yang lain. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumul qiyamah. Nanti bukan itu yang ingin saya maksudkan, tapi nanti ada orang yang bangkrut di antara umatku yang dia datang dengan setumpuk pahala dari puasanya, dari sholatnya, tapi kata Rasulullah dia juga banyak berbuat dosa terhadap sesama manusia. Nah, pertanyaan awal itu adalah satu pancingan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memancing keinginan tahu dari para sahabat. Termasuk di sini juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memancing keinginan tahu dari manusia, orang yang membaca ayat Al-Qur'an. Hal ataka hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin? Datang enggak kepada kamu berita tentang tamu dari Ibrahim yang mulia? Idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun. Jadi pada satu malam itu datang tamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tamunya itu mengucapkan salam. Salam alaik. Dia mengucapkan salam, qalu salama. Maka dijawab oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, salam dari mereka.
Cuma beliau kemudian berkata dalam hatinya, qaumun munkarun, ini siapa ya? Saya kok nggak kenal, karena belum pernah bertemu sebelumnya. Sungguhnya mereka itu adalah malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam tafsir ini dikatakan itu adalah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk menemui Nabi Lut alaihi salam. Cuma sebelumnya mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan mereka datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk anak muda yang ganteng, tampan, rupawan. Sehingga Nabiullah Ibrahim kemudian bertanya, siapa ini ya? Cuma tidak diungkapkan. Malam-malam datang orang yang seperti itu, tapi sebagai tuan rumah yang baik, Nabiullah Ibrahim tetap mempersilahkan. Jadi mempersilahkan mereka, dijawab salam mereka, dan kemudian dipersilahkan duduk. Setelah itu Nabiullah Ibrahim ke belakang, faragha ila ahlihi faja'a bi injilin samin. Faragha ila ahlihi itu maknanya adalah diam-diam dengan cepat datang kepada keluarganya, kepada Sarah. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwasanya ada tamu, supaya mempersiapkan. Dan tanpa banyak memberitahu, dengan cepat Nabiullah Ibrahim kemudian menyembelih sapi, karena memang Nabiullah Ibrahim orangnya pemurah. Jadi tamunya dijamu dengan baik. Faja'a bi injilin samin, datang dengan membawa sapi yang gemuk. Ini juga menunjukkan ya biasa mungkin ya Nabiullah Ibrahim menyembelih sapi itu kan, pulang ke kandangnya, sapinya disembelih. Setelah itu cepat, yang menunjukkan juga sudah biasa menyembelih sapi. Sebab kalau tidak biasa itu mikro sapina paropu ya. Tamunya sampai nunggu lama nanti itu. Tapi di sini kan kemudian dikatakan tidak terasa, karena dia kemudian ke belakang beritahu keluarganya, setelah itu menyembelih sapi. Sapi ini ya sapi yang gemuk, yang kalau kemudian kita lihat cukup makan waktu juga itu akan, tapi dengan cekatan kita akan melihat bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu mengerjakannya dalam waktu yang cepat. Faragha ila ahlihi faja'a bi injilin samin. Dan ini memang salah satu kelebihan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau itu memang dikenal sebagai orang yang dermawan. Termasuk di dalamnya adalah satu pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, umat Islam, untuk menghormati dan memuliakan tamu. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim itu kemudian digambarkan di dalam ayat ini. Faragha ila ahlihi, itu kemudian diam-diam ke belakang memberitahu keluarganya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hidangan. Yang dalam hal ini kemudian dikatakan bahwa tamunya itu tidak tahu, tidak merasa, kemudian tinggalkan lama. Kemudian tiba-tiba datang dengan membawa sapi yang gemuk, yang sudah siap untuk dimakan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian dihidangkan. Jadi dihidangkan, kemudian beliau katakan ala ta'kulun. Silakan dinikmati. Cuma kemudian Nabiullah Ibrahim melihat, ini tamunya kok nggak mau ini. Sudah diberikan sapi, sudah disembelihkan, kemudian
karena memang mereka tidak makan kan. Sehingga digambarkan dalam ayat ini fa'awjasa minhum khifah, maka ada rasa khawatir pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa khawatir? Karena dalam kebiasaan kalau ada tamu yang tidak mau untuk mencicipi apa yang dihidangkan oleh tuan rumahnya, maka biasanya mungkin pertama mereka itu membawa maksud yang tidak baik, atau ada sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi kepada tuan rumah. Maka ada rasa khawatir pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangan-jangan tamunya ini ada maksud tidak baik. Jadi kebiasaannya kalau tamunya itu mau untuk mencicipi hidangan yang diberikan oleh tuan rumah, maka berarti itu adalah sesuatu yang baik, niatnya adalah niat baik. Tapi kalau tamunya tidak mau untuk mencicipi hidangan yang diberikan oleh tuan rumah, maka berarti ada hal yang tidak baik yang dibawa oleh sang tamu. Nah, dalam hal ini Nabiullah Ibrahim melihat sudah dihidangkan makanan yang dalam pandangan beliau itu yang terbaik kan. Sudah disembelihkan sapi yang gemuk, sudah dimasak, dihidangkan, tapi mereka tidak menyentuhnya sama sekali, ya, karena memang mereka tidak makan dan minum. Kenapa ini? Kata Nabiullah Ibrahim, tidak makan ini. Ada apa? Fa'awjasa minhum khifah. Maka kemudian ada rasa khawatir. Dalam ayat yang lain dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan falamma ra'a aydiyakum la tasfilu ilaihi nakirakum wa awjasa minhum khifah. Ketika melihat bahwasanya tangan mereka itu tidak mau menyentuh sama sekali makanan yang dihidangkan oleh beliau, maka beliau itu kemudian merasa khawatir, ini tamunya tidak dikenal, datang malam-malam diberikan hidangan yang istimewa, mereka tidak mau menyentuhnya, tidak mau makan sama sekali. Siapa mereka? Seandainya kenal, mungkin saja ada rasa khawatir yang tidak terlalu besar itu. Tapi ini sudah tidak dikenal, dihidangkan makanan yang lezat, mereka tidak mau menyentuhnya. Padahal kalau manusia biasa diberikan seperti itu, besar. Apalagi malam-malam baru datang dari perjalanan jauh misalnya, ada tamu ngira-ngira itu, ini kekuasaan, ini kalau akan lapar, baru datang dari Surabaya. Fa'awjasa minhum khifah. Maka melihat bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada rasa khawatir, malaikat itu kemudian menyatakan, kalau dalam ayat ini tidak digambarkan secara langsung, tapi wabasyaruhu bi ghulamin halim qalu la takhaf. Mereka berkata, jangan khawatir, la takhaf. Di dalam surat Hud digambarkan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan khawatir, kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kami ini diutus nanti untuk menemui Lut. Kami diutus kepada satu kaum yang tidak baik, kepada Lut. Setelah itu mereka memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Memberikan kabar gembira, jangan khawatir, kami datang ke sini dengan niat baik, kami adalah para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami datang memberikan kabar gembira, bukan kabar buruk. Apa kabar gembiranya? Yaitu bi ghulamin alim, bahwasanya Nabiullah Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah, karena Nabiullah Ibrahim saat itu tinggal bersama dengan Siti Sarah, kemudian akan diberikan karunia anak
anaknya itu digambarkan dalam ayat ini alim, juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ilmu, yaitu Nabiullah Ishaq alaihi salam yang nanti melahirkan anak-anak dari Bani Israel. Ummi warai Ishaq Yaqub. Setelah itu anaknya adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Nah, Siti Sarah yang pada saat itu juga sedang mengintip gitu kan, karena melihat ini tamunya siapa, tidak kenal, menguping, mendengarkan itu pembicaraan, mendengar bahwasanya beliau akan mempunyai anak, nggak percaya itu. Jadi nggak percaya, ditempelin. Jangan-jangan saya mimpi. Ajuzun akim, ditempelin itu pipinya. Fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Seakan-akan tidak percaya itu. Beliau katakan ajuzun akim. Masa saya ini sudah tua seperti ini dan saya ini mandul. Mulai dari muda ketika masih subur saya tidak hamil, sekarang sudah tua ini. Sudah tua renta, suami saya juga sudah tua renta, masa saya hamil? Jadi kemudian ditempelin pipinya itu, sehingga mimpi. Karena kan malam-malam itu, jangan-jangan saya mimpi, tapi ternyata enggak, ini saya enggak mimpi ini. Tapi bagaimana mungkin saya ini akan hamil? Saya ini sudah tua seperti ini, suami saya juga tua. Saya ini adalah orang yang mandul, dari muda tidak hamil sama sekali. Masa tua seperti ini bisa hamil? Maka kemudian kata para malaikat, qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Kata malaikat, ya begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mau menghendaki sesuatu tinggal menyatakan kun fayakun. Jadi, maka akan jadi. Dalam pandangan manusia, beliau itu adalah seorang yang sudah tua. Nabiullah Ibrahim itu juga sudah sepuh. Bahkan kemudian istrinya adalah orang yang mandul. Sehingga secara logika manusia tidak mungkin bahwasanya Siti Sarah itu akan hamil, akan punya anak. Ketika muda saja itu nggak punya anak itu, tidak hamil-hamil. Ini sudah tua, masa bisa hamil itu. Tapi kata malaikat, kalau Allah menghendaki, maka pasti akan terjadi. Artinya memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum kemudian memberikan berita tentang apa yang akan terjadi kepada kaum Nabi Lut, itu sesungguhnya ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dalam pandangan manusia sepertinya tidak mungkin, kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dalam logika manusia tidak mungkin. Tapi dalam logika manusia yang tidak mungkin itu bukanlah jaminan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka manusia itu sesungguhnya diisyaratkan jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita nyata itu dari siapa yang saya baca buku, dari seorang yang pertama ketika dia itu konsultasi kepada dokternya itu mengatakan
kamu tidak mungkin punya anak. Ini di sperma kamu ini kosong ini. Kamu tidak mungkin punya anak. Dia kemudian bilang dalam hati, astagfirullah, katanya. Ini kok langsung memvonis saya tidak mungkin punya anak ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kata dia, Allah pasti akan memberikan. Maka kemudian dia terus berdoa dan kemudian membayangkan bahwasanya dia itu akan punya anak, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui usaha. Tentu saja itu adalah sesuatu yang dilakukan melalui terapi yang kemudian dia lakukan lewat terapi suara, itu lewat healing musik. Setelah kurang lebih 1 bulan dia kemudian datang lagi kepada dokternya itu. Dokternya kemudian memeriksa. Dia katakan, kok bisa ini? Apanya yang kok bisa, dokter? Kemarin waktu saya periksa kandungan sperma kamu ini kosong ini. Makanya saya vonis tidak mungkin punya anak. Sekarang ini kok penuh ini. Dari mana ini? Kata dia itu. Ya, kalau Allah itu menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi memang dalam agama kita itu kan kemudian dikatakan la ta'asu mir rahillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena logika manusia mungkin saja menyatakan seperti ini, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ada banyak hal yang kemudian dalam pandangan manusia sepertinya tidak mungkin, tapi kemudian terjadi. Ada cerita juga dari ayah saya, di antara temannya itu ada punya penyakit itu, sakit itu, berobat ke dokter tak sembuh-sembuh. Kemudian dia pasrah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sholat tahajud, memohon agar diberikan kesembuhan dari penyakitnya itu. Dan ternyata apa terjadi? Dia dapat petunjuk, ada obatnya. Obatnya ternyata sederhana. Ada petunjuk supaya ambil dari tongkat temannya itu. Tongkat temannya itu kemudian dicelupkan, airnya kemudian diminum, sembuh. Yang secara medis dari mana kemudian tongkat seperti itu? Yang secara medis dia sudah berobat ke sana kemari, sehingga secara medis sepertinya tidak akan sembuh. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia sembuh. Jadi jangan pernah putus asa, la ta'asu mir rahillah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Karena yang putus asa dari Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Orang yang beriman, dia akan senantiasa mempunyai harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemudian di dalamnya ada kesabaran, fasbir sabran jamila. Itu yang ada di dalam surat Yusuf kan. Nah, cerita tentang Nabiullah Ibrahim dan istrinya Siti Sarah itu juga menggambarkan hal tersebut. Qalu kadzaliki qala rabbuk. Ya, itulah demikianlah Tuhan itu berfirman. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka terjadi kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menghendaki mudah, karena memang tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia saja satu itu kemudian menjadi sulit. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Maka setelah memberikan kabar gembira, rasa khawatir dari Nabiullah Ibrahim itu sudah hilang. Yang tadinya khawatir ini kok tamunya membawa hal yang tidak baik ini.
Tapi ternyata malah membawa hal yang baik, membawa kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan mempunyai karunia anak bersama Siti Sarah. Memang sudah punya anak bersama Siti Hajar, tapi dengan istrinya Siti Sarah belum punya anak sampai usia senja, dan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbunga-bunga itu. Karena selama ini mereka memang sangat mendambakan, apalagi Siti Sarah. Kalau Nabiullah Ibrahim kan sudah punya anak, tapi Siti Sarah belum punya anak, maka sungguh-sungguh gembira. Seperti digambarkan dalam ayat ini, sokat wajhaha, sampai mukul pipinya, tempeleng, saya ini mimpi sepertinya ini. Tapi ternyata enggak mimpi, beneran ini. Maka setelah itu kemudian Nabi Ibrahim berbincang-bincang dengan malaikat. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nah, sekarang apa kepentingan kalian kepada kesana itu? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami ini diutus kepada satu kaum yang banyak berbuat dosa, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang kita lihat dalam ayat-ayat yang lain gambarannya adalah bagaimana mereka melakukan satu dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, supaya kami timpakan kepada mereka azab yang di dalam ayat ini digambarkan hijaratan min tin, dilempari oleh batu, yang di dalam riwayat-riwayat bahkan dikatakan dalam tiap batu itu sudah ada nama-namanya dari orang-orang yang akan kena lempar itu, dan batunya bukan batu sembarangan itu. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim menyatakan, inna fiha Lut, di sana itu ada Lut. Lut itu adalah keponakan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi keponakannya, anak dari saudaranya, bersama dengan Nabiullah Ibrahim itu hijrah. Jadi hijrah, beriman kepada Nabiullah Ibrahim, setelah itu hijrah bersama dengan Nabi Ibrahim, tapi setelah itu tinggal di daerah yang kemudian menjadi tempat tinggalnya. Nah, setelah itu kemudian mereka katakan, ya kami ini tahu siapa yang ada di dalam. Tentu saja malaikat itu tahu siapa saja yang ada di dalamnya, dan mereka katakan, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatal ladzina yakhafuna al-'adzabal 'alim. Kami keluarkan orang-orang yang beriman di dalamnya, sehingga kemudian kami tidak mendapatkan lagi rumah-rumah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum azab itu ditimpakan, maka orang-orang yang beriman itu sudah dikeluarkan. Dan memang ketika mereka itu sampai kepada Nabi Lut, mereka kemudian memberitahu, kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak keluar. Nah, hal yang menarik adalah kata para ulama atau mufassir, di sini sesungguhnya ada isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya adalah bahwa keberadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu pencegah dari adanya azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada nabi di dalamnya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala
itu mengazab mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi keberadaan Nabi, keberadaan Rasul di sini kan Nabiullah Lut alaihi salam ada di tengah-tengah mereka. Itu sungguhnya merupakan satu pencegah. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi kalau orang itu banyak istighfar, itu juga merupakan bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menahan azabnya. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Jadi keberadaan dari orang-orang yang beriman itu yang mencegah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Nah, baru ketika orang-orang beriman itu sudah keluar semua, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan azab. Maka satu hal yang disyaratkan adalah tetaplah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala terus untuk mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menahan azabnya dari kita. Cuma kemudian di dalam ayat yang lain itu kan ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada azab fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian. Nah, bagaimana dihubungkan dengan ayat-ayat ini? Maka sesungguhnya isyaratnya adalah orang-orang yang beriman itu hendaknya memberikan peringatan juga kepada orang yang lain, orang-orang yang berbuat maksiat. Supaya apa? Supaya perbuatan maksiat itu kemudian tidak mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tinggal dalam satu tempat itu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang yang ada dalam satu perahu. Yang kata Rasulullah, ada yang tinggal di atas, kemudian ada yang tinggal di bagian bawah. Nah, yang di bagian bawah itu kemudian berkata, yang atas enak juga itu, mereka langsung dapat air. Kita kalau mau dapat air harus ke atas naik itu. Gimana kalau kemudian kita bolongi saja ini perahunya sehingga kita langsung ambil air, kan enak itu. Nah, kata Rasulullah SAW, pikiran-pikiran yang seperti itu sesungguhnya adalah pikiran dari orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau yang di atas itu tidak mencegah apa yang menjadi keinginan orang-orang yang tinggal di bawah itu dalam satu perahu itu, maka yang tenggelam itu bukan hanya yang di bagian bawah, tapi seluruh yang ada di kapal itu, yang bagian atas pun juga akan ikut tenggelam. Sehingga isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah supaya mereka mencegah, saling mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Sehingga dari situ kemudian diharapkan tidak terjadi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah atau musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi juga menimpa keseluruhan. Isyaratnya adalah kalau dihubungkan dengan ayat tadi, bahwasanya Nabiullah Lut itu kan sudah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang apa yang mereka lakukan, kaum Sodom yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu menggauli pria laki-laki senang kepada laki-laki gitu. Nah, sudah diberikan peringatan seperti itu,
Maka dari situlah kemudian kan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Lut alaihi salam beserta orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi ada peringatan yang sudah diberikan. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan ladina yakhafuna al-'adzab al-'alim. Dan kami tinggalkan di dalamnya ayatan sebagai satu tanda. Jadi tanda kekuasaan Allah, peringatan lilladzina yakhafuna al-'adzab al-'alim, bagi orang yang takut terhadap azab yang pedih. Maka kemudian di dalam ayat ini kan diceritakan supaya orang-orang itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada kaum Sodom ini, kepada umat Nabi Lut alaihi salam, ketika mereka itu tetap durhaka, tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Lut, maka mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka pun yang tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap kufur, berada di dalam kemaksiatan. Maka mereka kemudian sekali lagi diberikan pelajaran tentang umat terdahulu yang melakukan hal yang serupa dan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebagai satu tanda, sebagai peringatan bagi mereka supaya mereka itu kemudian mengambil pelajaran. Artinya apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, pertama adalah di situ ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya itu mudah. Dan ini terbukti dari bagaimana Nabiullah Ibrahim itu bisa punya anak dengan Siti Sarah walaupun dalam usia yang sudah senja. Kemudian yang kedua, di situ juga ada berita gembira sesungguhnya. Berita gembira ini kan menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar gembira bagi siapa yang beriman kepadanya, yaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kedekatannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bagaimana beliau itu sangat dermawan, memperlakukan tamunya dengan sangat baik. Jadi hubungan dengan Allah itu baik, dan juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nasnya itu juga sangat baik. Terbukti tidak begitu eman, datang tamu yang tidak dikenal langsung disembelihkan sapi yang gemuk dihidangkan tanpa adanya rasa pelit. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itulah yang kemudian memberikan satu balasan di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, kamu akan punya anak. Itu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan berupa apa yang terjadi kepada kaum Nabi Lut yang ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di situ siapa yang beriman, siapa yang mengerjakan amal soleh akan mendapatkan balasan yang baik, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Sebaliknya mereka yang tidak beriman, maka mereka juga akan mendapatkan balasan atas keburukan yang mereka lakukan. Di dunia mereka diazab, di akhirat nanti ada khizyun, ada kehinaan, jadi khizyun fid dunya di dunia hina, di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari kisah ini, kisah antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemui beliau dan memberikan pelajaran kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Karena sudah Isya, kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.